Jadi si global business marketing itu punya 3 soul gitu. Jadi jiwanya lah gitu ya. Jadi memang kreatif, terus kemudian digitalize sama dynamic gitu. Jadi kita memang oleh karena itu tadinya kan dari international marketing ke jadi GBM itu karena kita harus dynamic dan harus kreatif juga. Kita harus mengikuti tren yang ada. Hai guys, selamat datang di podcast Banyak Kata bersama gue Della. Kalau di episode-episode sebelumnya kita udah ngobrol bareng mahasiswa BINUS, alumni BINUS. Kali ini gue bakalan ngobrol sama salah satu dosen cantik nih dari BINUS. Dan dosen ini berasal dari Global Business Marketing. Langsung aja kita perkenalkan. Halo Miss Indri. Halo, apa kabar Dela, Miss? Kabar baik. Sehat ya? Sehat dong. Batin, fisik, mental semua sehat ya Miss? Sehat. Sehat, oke. Miss Indri ini adalah seorang dosen Global Business Marketing ya Miss? Iya, betul. Aku mau tanya-tanya Miss, kalau Global Business Marketing itu apakah jurusan baru atau jurusan lama tapi berubah nama? Sebenarnya itu Global Business Marketing itu memang berubah nama baru sekitar setahun 2 tahun yang lalu itu berubah nama. Jadi sebenarnya sebelumnya adalah program studinya namanya International Marketing. Oke, aku tahu tuh Miss kalau International Marketing, cuman pas Global Business Marketing aku baru denger apakah ini jurusan baru atau ganti nama. Ternyata ganti nama ya Miss? Ganti nama tapi juga bukan kulitnya aja, jadi di dalamnya juga kita rombak karena kan kita harus ngikutin ini ya trennya sekarang ya, jadi itu juga semua sih kita ganti. Oke, konon katanya nih Miss Indri ini selain suka ngajar, Miss Indri ini suka baking and traveling. Tapi mungkin baking dan traveling itu kita bahas nanti kali ya Miss. Aku mau tanya-tanya tentang keseharian Miss sebagai dosen nih. Karena kan sekarang kita udah masuk ke offline ya Miss. Ya, udah PTM, yaitu pembelajaran tatap muka. Perasaan Miss nih gimana sih pas udah PTM? Lebih excited kah? Iya, jadi kalau misalnya ini kan masih memang PTM-nya terbatas ya, jadi kan memang tidak serta-merta seperti yang dulu sebelumnya pas waktu offline dengan mahasiswa yang banyak gitu. Excited karena kayak kemarin itu saya sempat mengajar kan ya, tapi kan memang tidak full semua kelasnya. Pasti ada yang berbeda merasanya, tapi jadi merasanya juga kita merasa lebih aman ya, karena kan harus dijaga protokolnya dan sebagainya gitu. Setuju. Jadi kalau misalnya ditanya excited, iya pasti excited, tapi ya tentu saja kalau misalnya disuruh milih misalnya oh ya mau kayak dulu apa enggak, saya juga masih bingung. Kalau mau kayak dulu apa enggak mungkin nanti ya gitu. Ya sekarang sih agak lebih ribet, iya betul gitu, karena kan kita ada online ada offline ya. Konsepnya hybrid ya Miss ya? Iya, konsepnya hybrid, jadi kita ngajar secara pertemuan tatap muka ya dengan beberapa mahasiswa, tapi juga sambil secara online gitu. Jadi mungkin lebih ribet, maksudnya lebih kompleks aja sih. Jadi kita harus maintain yang di Zoom-nya agar memperhatikan kita dan juga yang offline-nya seperti itu. Oke, jadi kurang lebih aku kan kurang paham nih Miss sama pembelajaran hybrid ya, karena alhamdulillah aku kebetulan sudah lulus dari BINUS. Oh ya ampun, selamat dong. Terima kasih Miss. Nah pas waktu aku itu masih online dan sekarang kan sudah pindah ke hybrid ya Miss. Jadi apakah konsep hybrid itu misalnya di dalam kelas ada mahasiswa, nah mahasiswa yang lain itu mengikuti di Zoom atau gimana Miss? Ya betul, jadi konsepnya jadi kalau misalnya di kelas itu ada mahasiswa memang terbatas, nanti ada pilihan dan gantiannya gitu ya, jadi siapa masuk hari ini nanti next week siapa, seperti itu. Nah sambil yang berjalan secara tatap muka ya itu nanti ada yang di Zoom juga, the rest of the classnya ya mereka di Zoom seperti itu. Oke, berarti Miss udah banyak lah ya ketemu rekan-rekan dosen sama mahasiswa juga udah banyak ya Miss. Nih kalau menurut Miss capeknya tuh sama aja gak sih Miss? Atau lebih capek online atau lebih lelah offline Miss? Kalau menurut saya malah online lebih kompleks ya. Iya. Nah, capeknya mungkin kurang lebihnya sama, tapi kan mungkin orang-orang melihat oh Zoom berarti tinggal duduk saja ya kan, nggak mesti gimana. Nah tapi justru kalau dari sisi si dosennya ini justru tantangan baru, karena saya atau misalnya dosen-dosen yang mengajar lewat Zoom itu harus
bagaimana ya menemukan caranya bagaimana mahasiswa ini benar atau mahasiswa ini benar-benar ya pay memperhatikan attention kita. gitu ya, Iya, Miss. mungkin 10 menit pertama oke, mereka pay attention, tapi habis itu kita nggak tahu kan gitu. Terlebih kan ya banyak kendala juga kan, misalnya seperti kuota ataupun mungkin ya internet yang trouble, jadi tidak bisa nyalain kamera, kita nggak tahu mahasiswanya apakah masih ada di situ atau cuma dinyalain saja dan seperti itu. Jadi kita memang harus ada ya metode-metode lain yang memang bagaimana sih jadi kita bisa tetap komunikasi, interaksi sama mahasiswa gitu. Apakah mungkin dengan ada tanya jawab atau mungkin dengan games biar mahasiswanya tidak bosan dan sebagainya. Gitu. Berarti intinya setiap dosen tuh punya challenge tersendiri ya Miss ya untuk menemukan zona nyamannya saya pas ngajar nih gimana gitu ya Miss ya. Cuman kalau Miss pribadi berarti lebih seneng online ya Miss ya dibanding offline ya? Kalau saya pribadi saya mungkin lebih prefernya sih offline. Offline. Karena saya membutuhkan, maksudnya kalau mengajar tuh membutuhkan interaksi ya, ketemu setuju, Miss. gitu. Kan kita sama-sama untuk ke kampus ini untuk satu ada yang ngajar, satu untuk menimba ilmu gitu. Jadi sama-sama punya tujuan ketemu dan interaksi kayak face to face kan lebih beda daripada yang cuma ya secara virtual seperti itu. Oke, pastikan kalau online tuh juga lebih lelah ya Miss ya. Nah pelariannya Miss Indri nih kalau lagi lelah banget tuh kemana sih Miss? Apakah baking atau mungkin Miss Indri nih suka nanem-nanem nih? Oh, nanam-nanam ya yang sekarang lagi hits ya. Lagi hits nih. Tapi kalau saya nggak nanem gitu. Jadi kalau misalnya saya memang capek ya paling saya ya baking. Terlebih kalau pas waktu awal-awal tuh yang PSBB itu ya zaman dulu itu ya pelarian saya ya cuma baking gitu, baking, masak, cari-cari resep gitu kan. Ya jadi orang rumah aja korban suruh makan-makan. Nah, tapi dari baking dan cooking ini apakah Miss Indri jadikan bisnis atau enggak selama pandemi? Oh, kalau yang baking memang sudah ada udah jalan dari dulu sih, dari 2015 gitu. Saya decorating aja sih, decorating cake gitu. Tapi kalau yang cooking memang saya demen aja buat masak buat di rumah. Oke. Tapi kan sekarang nih lagi hits banget ya Miss Korean cake ya, yang kayak kue plain terus digambar-gambar, ditulis-tulis ya Miss ya. Ya betul. Apa Miss nekunin itu juga atau enggak? Kalau yang itu enggak, saya kebetulan menekuninya lebih banyak yang ke decorate-nya yang flower buttercream, yang bunga-bunga kayak gitu. Terus ya banyak sih, itu kan jenisnya juga banyak ya, ada bunganya jenisnya apa, disusunnya kayak gimana kayak gitu. Kayak saya lebih senang seperti itu. Nah terakhir kalau saya boleh cerita ya, saya boleh banget Miss, cerita Miss yang banyak Miss. Seneng nih karena aku nih pribadi yang suka baking Miss, cuman gitu. Gosong mulu kadang. Silakan Miss. Jadi kalau yang terakhir sih saya bikin ya, jadi kayak cake-nya lebih kepada mousse cake. Jadi sekarang tuh trennya udah bukan, kalau mungkin tadi Della bilang bahwa itu adalah yang buttercream yang digambar-gambar. Jadi saya lebih tertariknya ada lagi bukan kue Korea sih, tapi lebih kepada di Rusia yang pertama kali. Jadi mirror glaze. Saya lagi demen belajarin itu. Mirror glaze. Di dalamnya sebenarnya jadi kayak mousse cake. Jadi kuenya itu memang dingin, tidak ada di oven sama sekali, dan itu ya cakep aja sih menurut saya, makanya saya demen gitu buat pelajarinya. Cuma ya kendalanya adalah di sini kan tropis ya gitu, panas, walaupun kita kirim maksimal juga, maksudnya itu kue bisa dibawa tuh cuma dari mungkin sekitar 2,5 jam aja gitu. Oke, aku mau tanya nih Miss, usaha cake Miss ini tuh adanya online atau memang ada toko offline-nya? Cuma online aja sih, awalnya juga memang enggak niat untuk bisnis kan gitu. Jadi emang cuma benar-benar pure dari hobi aku aja, belajar, terus kemudian ya secara tidak sengaja aja ya, misalnya dari teman ke teman dan sebagainya. Boleh dong Miss promosiin online shopnya apa Miss? Nah sebenarnya ya itulah, makanya online shopnya juga tidak berbeda ya dengan Instagram pribadi saya seperti itu. Jadi kadang saya naruh hasil karyanya sebagai portfolio aja, sebagai ya cuma buat ini aja gitu kan, di-upload aja bahwa itu saya pernah bikin gitu, biar buat kenang-kenangan juga ya. Tapi juga ada yang pribadi saya juga ya. Tapi kalau mungkin mau lihat ya silahkan. Jadi apa Miss nama akunnya Miss? Instagramnya @momspatula.
Mom Spatula. Oke, nanti selesai podcast aku langsung follow Miss. Oke, baik. Oke, Miss. Oke, baik. Nah, selanjutnya aku mau nanya nih Miss, cara Miss membagi waktu antara mengajar, baking, keluarga ataupun cooking itu gimana Miss cara bagi waktunya? Iya ya. Nah, setiap orang punya waktunya 24 jam masing-masing kan. Tapi kalau kalau saya sebenarnya cari apa ya, celah aja sih. Jadi kayak misalnya sekarang nih kalau baking atau cooking ya, berarti otomatis saya bisa lakukannya adalah di malam hari ya. Maksudnya kalau mau masak untuk besok sarapan ya berarti malam hari. Atau misalnya celahnya adalah masak di weekend, jadi beberapa menu jadi untuk bisa nanti tinggal dipanasin lagi gitu untuk keluarga gitu. Karena kan kebetulan memang anak-anak saya ini kan udah lumayan gede, jadi udah bisa milih menunya kan. Itu juga lebih ribet ya. Iya. Apalagi kadang masih banyak mau ya Miss ya. Iya, itu dia makanya. Nah terus kalau misalnya ya kalau kerjaan ya pasti harus setiap hari ya gitu. Jadi harus buka email setiap hari ya, pasti buka email, kerjaan itu udah pasti tuh dari jam 9 sampai jam 5 lah minimal, seperti itu. Nah tapi kalau yang urgent misalnya di luar jam itu pun ya sudah. Terus kemudian apalagi kuliah kebetulan lagi udah tinggal bimbingan saja, jadi masih bisa terkontrol lah. Kalau dulu tuh waktu yang masih kelas, wah agak sulit juga gitu, Jumat Sabtu itu kuliah gitu. Terus ya keluarga ya saya sih pasti weekend otomatis selalu sama keluarga, karena weekdays-nya udah buat kerja terus ya Miss ya. Betul. Jadi yang penting tuh tahu prioritas lah ya Miss ya. Gitu. Oke, Miss, aku mau tanya lagi nih Miss, perbedaan jurusan global business marketing sama marketing yang lain tuh apa Miss? Kalau aku kan aku alumni marketing communication. Apakah ada perbedaan dari global business marketing dengan marketing communication Miss? Oke, jadi kalau saya sempat dengar ya dari podcast sebelumnya kan ada tuh ya alumni Markom gitu kan, belajarnya itu kan mengenai sama ya, kayak ada digital marketing, ada terus juga public speakingnya juga ya, kurang lebih di sini juga ada. Cuma kita memang tidak secara spesifik bagaimana sih public speaking yang benar, yang ini seperti apa, enggak. Tapi kita memang diajarin untuk banyak tampil gitu kan, banyak project. Nah tapi kalau si global business marketingnya sendiri dengan jurusan marketing yang lain gitu, jadi kan di Indonesia itu hanya sedikit yang memang ada kampus yang jurusannya marketing gitu. Kalau nggak salah cuma 3, dan salah satunya adalah BINUS ini gitu, dengan program studinya si global business marketing gitu. Jadi kita keunggulannya ya memang jadi si global business marketing itu punya 3 soul gitu. Jadi jiwanya lah gitu ya. Jadi memang kreatif, terus kemudian digitalize sama dynamic gitu. Jadi kita memang oleh karena itu tadinya kan dari international marketing ke jadi GBM itu karena kita harus dynamic dan harus kreatif juga. Kita harus mengikuti tren yang ada gitu. Jadi enggak yang melulu trennya berubah ya tapi kita tetap di sini gitu. Tapi kita ya ubah itu semua, kita harus ngikutin tren, kalau enggak kita akan ketinggalan kereta gitu. Oke. Nah, kalau yang bedanya sama si Markom kemarin saya sempat nonton ya kan, ada yang kendalanya salah satunya pitching gitu sama konsumennya ya atau kliennya gitu. Nah, kalau di marketing ini itu tugasnya bagaimana kita setting price, quotationnya nih, ini untuk produk atau jasanya yang kita punya ini berapa sih sebenarnya gitu. Jadi kan bukan cuma mau marginnya berapa gitu. Jadi kita lebih kepada lihat juga perilaku konsumennya. Jadi kayak misalnya Della senang satu produk ya, produk A, saya juga senang satu produk A, tapi kan motivasinya berbeda-beda, lebih kepada perilaku konsumennya. Apakah mungkin Della senang cuma karena mungkin lifestyle, atau kalau saya misalnya karena kebutuhan dan sebagainya. Itu kita lebih kepada ke situ sih. Itu perbedaannya sama marketing communication, karena memang sebenarnya jauh gitu. Jauh karena namanya aja ya Miss ya mirip-mirip. Oke, mungkin teman-teman yang baru mau masuk BINUS atau lagi bingung nih ya Miss ya, mau milih apa ya marketing yang bagus di BINUS. Nah, ini harus banget ditonton podcastnya karena Miss Indri ini menjelaskan perbedaan antara marketing communication dengan GBM ya Miss ya, Global Business Marketing. Karena memang sebenarnya sesuatu yang berbeda banget gitu ya Miss, jurusan yang berbeda banget. Cuman memang namanya mirip-mirip.
gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang kalau ada yang mau masuk GBM nih Miss, kenapa sih mereka harus masuk GBM dan apa keunikan dari GBM itu? Oke, nah jadi kalau misalnya mau masuk GBM ya, kenapa harus masuk GBM gitu? Nah, terlebih dulu sih sebenarnya kalian harus tahu dulu sih sebenarnya kamu tuh atau kalian itu passionnya atau senangnya di bidang apa. Jadi jangan sampai juga salah. Yeps. Ya. Nah setelah memang kamu tahu, oh ya kayaknya saya kesini, karena saya juga ngalamin ketika saya mau kuliah saya bingung mau kuliahnya jurusannya apa sih gitu. Tapi ya menariknya adalah di GBM ini kemarin ada sih mahasiswa saya yang memang tadinya tuh dia pendiam. Iya. Pendiam, terus juga ya nggak berani ngomong, ya kan, nggak berani sosialisasi dan sebagainya gitu. Tapi ketika memang ya dia masuk ke GBM ini dia jadi berani karena ya banyak presentasi, banyak juga grouping gitu. Jadi dia memang harus sosialisasi sama temennya gitu. Di samping itu dia juga tahu gitu. Karena kan sekarang ini banyak ya anak muda yang bikin startup dan sebagainya. Nah, Iya, itu betul, juga Mas. banyak dipelajari kan, kurang lebihnya gitu. Itu mata kuliah GBM itu ya yang mendukung anak-anak muda ini yang untuk menuju menjadi entrepreneur gitu. Entrepreneur baik pun dalam yang offline maupun yang digital, karena kita juga memang kurikulumnya sudah mengarah ke digitalize. Oke, setuju. Tadi kan aku udah nanya kenapa mereka nih harus masuk GBM ya, Miss. Kalau sekarang aku mau tanya dari Miss nih, kenapa Miss mau jadi dosen di BINUS? Oh, kalau dari saya sendiri sebenarnya Apa emang Miss passionnya ngajar gitu? Kalau misalnya memang saya demen ngomong ya sama orang Iya. kayak gitu kan ya. Nah tapi kan gini, jadi pas pada saat kalau ini waktu dulu saya setelah lulus S1 saya sempat kerja dulu. Iya. Jadi sempat kerja beberapa tahun, kemudian kok kayaknya kayaknya pengen ya meningkatkan karir ya, terus juga kemudian memang saya ingin ya banyak ketemu orang gitu. Tapi di kerjaan itu tidak pas gitu. Maksudnya di kerjaan itu tidak banyak ketemu orang, ketemunya ya itu lagi aja gitu orangnya. Jadi ya udah oke. Terus kemudian juga saya ingin meningkatkan karir. Jadi saya masuk S2, lulus, dan kemudian untuk itu saya pastinya ya yang sejalan ya, karena udah kuliah lagi, terus juga ketemu banyak orang. Kalau saya mulai dari industri pasti dari nol lagi. Yep. Nah, jadi dan sebelumnya juga saya memang kerja di bidang pendidikan seperti itu. Jadi saya ngelanjutin, otomatis saya juga jadi dosen karena memang itu juga tujuan saya untuk S2 itu adalah untuk ngajar. Jadi saya bisa ketemu sama mahasiswa ya kan, seger terus pikirannya tiap hari ya, ada aja tingkah polanya. Beda-beda memang ya gitu. Sama anak SD atau anak TK, tapi ya beda sih kesulitan yang dihadapinya gitu. Tapi ya menurut saya sampai sekarang ya menarik aja sih gitu. Nah terus kalau ditanya memang passionnya ngajar atau enggak, kalau ngajar itu sebenarnya mengikuti. Tadinya mungkin yang tidak terbiasa ya, terus akhirnya jadi terbiasa. Maksudnya jadi terbiasa, tadinya mungkin ngomong cuma pendek-pendek, tapi terus kalau misal memang sudah udah nyaman ya, terbawa flow-nya gitu ya, Miss? Terbawa flow ya, jadi ya ngajar ya memang kayak kita cuma ngobrol aja gitu. Iya. Cuma bedanya itu yang di deliver adalah ilmu kan. Iya. Oke, setuju Miss. Lanjut ya Miss. Kalau tadi kan kita bahas kenapa Miss mau jadi dosen di BINUS. Ada nggak sih Miss kejadian-kejadian lucu sama mahasiswa yang Miss alamin nih? Oke, kejadian-kejadian lucu banyak sih. Banyak. Jadi kalau misalnya saya paling suka kalau misalnya di minggu-minggu pertama, bukan minggu-minggu pertama, bahkan pertemuan pertama kayak gitu. Jadi saya suka datang duluan, saya duduk di kelas, terus kemudian ya saya suka perhatikan saja. Karena kan itu adalah mahasiswa yang akan saya ajar selama 1 semester ke depan. Otomatis ya saya cuma duduk, saya cuma memperhatikan mereka gitu. Tapi saya duduknya di kursi mahasiswa gitu. Iya. Ya, jadi kalau misalnya ya udah mulai nih, udah jamnya gitu, oke saya berdiri dan saya akan memulai nih untuk mata kuliah ini gitu. Iya. Ya lucunya adalah ya banyak orang atau mahasiswanya yang kaget gitu, dipikir saya juga adalah mahasiswa. Ya itu paling sering, itu lucu gitu ya. Cuma kadang-kadang saya menemukan juga mahasiswa yang memang kocak aja sih. Kocak. Kocaknya maksudnya
Iya, ya oke, di samping misalnya oh ya dia nakal atau misal oh ya nilai tidak terlalu bagus, nggak apa-apa gitu. Karena di kelasnya saya mau bawanya fun kan gitu, tapi nggak kebablasan. Jadi kalaupun misalnya fun, ya selama dia sopan sih nggak masalah. Jadi kan lebih enak daripada kalau misalnya kelas tuh yang strict, yang tegang banget gitu ya, Miss. Jadi ya memang ya mereka bebas lah untuk mengeluarkan ya mungkin lelucon gitu kan, ada jokes gitu ya kayak gitu sih. Tapi aku kalau misalnya aku ada di kelas Miss nih, aku juga nggak bakal ngira Miss dosennya sih. Aku bakal ngira ini kayaknya teman baru aku deh, karena Miss nih jujur ya aku nggak peres, Miss mukanya muda banget, cantik banget Miss. Padahal anak saya udah 2. Anaknya udah 2, Miss? Anak saya udah 2 dan anak saya mau SMP tahun depan. Wow, Miss nggak kelihatan sama sekali loh, Miss. Tahun depan udah SMP anak saya. Oke, tadi kan Miss sempat mention bahwa Miss sempat S2 ya, Miss ya. Apakah Miss ada rencana untuk lanjut S3 lagi gitu? Ini lagi lanjut sih. Oh, lagi lanjut S3? Ini udah tahun ketiga kayaknya. Oh, tahun ketiga, Miss. Mempelajari apa, Miss, di S3, Miss? Sama sih, di manajemen juga gitu. Cuma memang lebih kebanyakan spesifiknya di marketing gitu. Jadi kalau S3 itu kan hanya 4 semester itu yang belajar apa namanya di kelas ya, ada mata kuliahnya, sisanya kan 2 tahun itu kan bimbingan gitu. Dan sekarang lagi bimbingannya saja sih gitu, untuk disertasi. Berat nggak sih Miss lagi S3 sambil ngajar juga tuh, berat nggak Miss? Dibilang berat mungkin lebih ini ya, lebih kepada kayak mungkin bagi waktu kerjaan dan keluarga gitu. Tapi kalau misalnya berat secara fisik sih nggak terlalu. Kalau ditanya berat yang mana lebih berat ketika saya S2 itu saya ada satu momen, jadi pas waktu saya awal S2 itu saya baru tahu kalau saya juga hamil gitu, dan udah diterima juga di kampus gitu. Terus ya udah saya jalani sampai ada satu momen 1 semester saya itu sudah waktunya untuk lahiran gitu, tapi saya nggak mau juga cuti gitu, karena kan sayang ya, maksudnya sayang tuh cuti nanti saya harus adaptasi lagi ke adik kelas ya kan, beda kelas lah gitu, jadi beda semester kan. Jadi saya nggak mau cuti, jadi saya pernah nyetir dari rumah saya Tangerang ke Jakarta dengan perut yang besar itu, dan 2 hari lagi sesar. Tapi karena memang sesar kan, jadi ya nyantai aja gitu. Nah itu di situ beratnya. Aku nggak ngebayang sih Miss, jujur, karena aku skripsian aja nggak ngapa-ngapain ya Miss. Aku pada saat skripsian itu aku hanya pure skripsi, karena aku benar-benar memang ingin fokus skripsi karena ingin lulus tepat waktu gitu ya Miss. Itu aja aku udah berasa berat banget Miss. Aku nggak ngebayang gimana kalau S2 sambil hamil juga gitu loh Miss. Hamil terus ada punya anak juga yang 1. Wow. Jadi ya tetap lah kayak gitu. Miss Indri adalah definisi dari superwoman Miss. Keren banget Miss Indri. Miss, aku mau tahu dong Miss, motivasi Miss tuh untuk ingin terus belajar tuh gimana sih Miss? Ada nggak motivasinya Miss? Motivasi untuk terus belajar ya, karena kan saya berpikir memang ilmu itu kan memang apalagi ini kita belajar ilmu sosial ya, yang memang tidak pasti dan memang berubah, beda dengan yang mungkin matematik 1 tambah 1 dari dulu sampai sekarang 2. Nah sekarang terlebih karena pandemik ini ya, itu semua berubah ya kan, berubah ya, perilaku konsumen pun berubah. Tadinya juga saya lebih demen ke pasar kalau misalnya sebelum masak nih ya gitu, jadi saya mau belanja ke pasar, tapi ya karena pandemik ini saya takut gitu. Jadi ya perilaku saya sekarang ya kalau misalnya pesan belanja online, ya gitu ya, Miss? bahkan daging aja saya pesan online kayak gitu. Nah itu kan sesuatu yang memang berdampak di dalam berbagai segi lah. Itu tadi mungkin saya sebutkan hanya ya sepersekiannya gitu. Nah tapi ya itu ya motivasi saya ya kita harus terus update gitu. Jadi kalau misalnya nggak update ya pasti akan ketinggalan kereta gitu. Karena teknologi dan digital itu evolving ya Miss ya. Betul. Nggak kayak yang tadi Miss bilang, kalau matematika kan mutlak gitu ya Miss. Cuman kalau untuk ilmu digital tuh pasti akan berubah terus ya Miss, mengikuti zaman banget lah ya ibaratnya. Oke Miss, tips and trick untuk mereka yang ingin kayak deep dive gitu ke marketing Miss. Ya yang pertama sih memang harus suka dulu ya. Jadi kalau misalnya memang tidak suka itu memang akan susah gitu. Nah kalau misalnya mau deep dive banget gitu,
coba deh kalau memang udah suka terus coba lihat dulu, coba belajar dulu, ya memang itu menarik menurut saya karena semakin gini, karena kan kita semakin detail untuk sesuatu ya, semakin memperhatikan untuk sesuatu pasti kan itu kita ketemu lagi kan ini, oh ya ini ada ininya loh ternyata, oh ada ininya ya tentunya pasti juga ada plus minusnya, tapi kan ketika kita memang berusaha untuk mendalami itu pasti kita akan ya secara tidak langsung kita akan merasa ya tertarik dan akhirnya terbawa gitu. Oke, baik Miss. Nah aku mau tanya nih Miss, kesulitan terbesar Miss selama ngajar di GBM tuh ada nggak sih Miss? Ini Miss di GBM kurang lebih udah berapa tahun sih Miss? Saya dari 2015. 2015, wah udah lama banget juga ya Miss ya? Lumayan, tapi masih banyak yang lebih lama lagi. Enggak, jadi sebenarnya kalau yang si GBM atau International Marketing ini kan dibuatnya di 2012. Iya. Gitu. Ada kesulitan gak sih Miss selama Miss ngajar di GBM itu? Kesulitannya adalah sebenarnya untuk memotivasi si mahasiswa yang memang kan kadang-kadang ya saya juga mengerti mungkin mahasiswa ada yang mager tiba-tiba kayak hilang lose kayak motivation aja gitu, ke kampus malas atau misalnya bahkan buka Zoom aja malas. Nah itu yang kesulitan untuk memang motivasinya, tapi memang itu adalah tugas si dosen kelasnya mau nggak mau gitu, bagaimana caranya ya itulah kita online ataupun offline gitu, bagaimana caranya memotivasi atau membuat mahasiswa ini mau datang ke kampus jauh-jauh atau misalnya buka Zoom ya di tengah-tengah mungkin dia lagi tidur lagi apa, mau buka Zoom atau datang ke kampus hanya untuk belajar gitu. Itu sih sebenarnya kesulitannya, karena kalau misalnya mahasiswa yang memang udah malas mau diapain juga susah, maksudnya dia nggak mau ada ya effort, mungkin nggak ya kurang motivasi kayak gitu. Nah itu yang saya sih berusaha untuk di kelas saya tidak ada yang seperti itu. Jadi di tengah-tengah karena misalnya nilainya jelek UTS-nya terus langsung males masuk kelas lagi gitu. Nah itu saya menghindari yang itu karena susah kalau emang orangnya atau mahasiswanya sudah tidak mau lagi belajar. Yang penting kalau udah males kayak gitu kan yang bisa merubah hanya diri sendiri ya Miss. Betul. Even dosennya mau ngomong A, B, C, D udah bagaimanapun caranya sebaik mungkin ataupun segalak mungkin, tapi kalau mahasiswanya nggak mau berubah juga sama aja ya Miss ya. Tapi best thing about jadi dosen di GBM tuh apa sih Miss? Jadi awet muda. Awet muda. Iya karena kan ketemu nih sama kalian setiap hari kan. Iya anak-anak muda, pikirannya juga banyak lebih fresh loh. Youthful ya Miss ya ibaratnya ya. Saya jadi tahu nih bahasa-bahasa ya tren zaman sekarang gitu, yang kalau saya ngumpul sama teman-teman saya, bahasa lo apaan sih? Itu tuh lagi ngetren loh sekarang kayak gitu. Itu segala TikTok gitu kan saya tahu gitu. Ya jadi memang mungkin saya misalnya ya punya masalah di rumah apa keluarga dan sebagainya atau mungkin di pendidikan, tapi ketika saya ngajar ketemu kalian nih mahasiswa apa segala macam, saya jadi seneng lebih gitu. Fresh ya Miss pikirannya, less stress lah ya ibaratnya ya Miss ya. Nah Miss, sebelum kita mengakhiri podcast pada hari ini, enaknya kayak kita main games kali ya Miss ya. Games. Tapi gamesnya ini adalah jawab cepet nih Miss. Boleh pakai alasan ya Miss ya nanti ya? Boleh. Langsung aja kita mulai Miss? Ya. Oke, siap Miss. Yang pertama, negara yang paling family friendly untuk didatangi adalah? Jepang. Karena ya jadi di sana itu kan negaranya kan memang ya family friendly ya, jadi public transportnya sudah tertata dengan baik, kriminalitasnya rendah, banyak juga objek wisata untuk anak saya terutama ya kan, anak ya dewasa juga ada dan sebagainya. Makanannya juga nggak terlalu ya spicy banget kan. Iya. Gitu ibaratnya makanannya masuk ke lidah Indonesia ya Miss. Oke, pertanyaan kedua, negara yang nggak mau lagi didatengin adalah? Pokoknya negara yang memang menurut saya kriminalitasnya tinggi. Dan tidak bersih gitu. Oke Miss, lanjut. Bukan mahasiswa GBM kalau tidak kreatif. Harus kreatif ya Miss ya. Marketing. Yang biasa dilakuin kalau Miss Indri ngajar kelas pagi adalah? Pokoknya saya tim buru-buru. Kebut ya Miss, sistemnya kebut ya. Iya, jadi kalau biasanya kalau pagi-pagi saya ngajar, aduh nggak keburu nih. Ya udah, pokoknya seadanya aja, yang penting saya harus
tetap ngajar sampai tepat waktu gitu. Oke. Jadi konsepnya buru-buru ya Miss ya. Kadang mahasiswa buru-buru, ternyata dosennya juga buru-buru juga ya Miss. Iya, itu juga salah satu tanggung jawab saya karena kalau saya terlambat si mahasiswa udah nungguin, saya jadi merasa bersalah juga. Iya. Oke, terakhir Miss. Anak marketing identik dengan apa dong ya? Anak marketing ini identik sekarang tuh banyak banget. Ya selain yang kreatif ya memang sekarang digitalize banget sih, apa-apa viral, apa-apa gitu kan, misalnya sosial media gitu. Anak marketing tuh identik dengan itu. Digitalize ya Miss berarti ya identiknya. Oke, Miss Indri, thank you so much. Hari ini sudah ngobrol bareng aku, seru banget Miss. Aku dapat banyak insight tentang GBM karena ibaratnya nih sebenarnya sama nih ya, marketing communication sama GBM, tapi ternyata berbeda ya Miss ya. Sekali lagi terima kasih banyak Miss, semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Oke, terima kasih Dela. Anyways, terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton podcast Banyak Kata. Semoga kalian dapat insight seperti apa yang gue dapatkan pada hari ini. Jangan lupa follow Instagram Binus @binusuniversityofficial, dan juga jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube channelnya Binus. Dan kalian boleh banget mau lihat siapa di next episode. Dan see you guys on the next episode. Bye-bye.